Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asi dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman, offering B12. Kali ini saya akan membuat video tentang model-model pembelajaran inovatif guna memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ika Wahyu Widiawati SPD MPD. Baik, akan saya mulai. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Kata inovatif berasal dari kata sifat bahasa Inggris, inovatif. Kata ini berakar dari kata kerja to innovate yang mempunyai arti menemukan atau sesuatu yang baru. Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, secara garis besar, pembelajaran inovatif dapat digambarkan menjadi 5. Yang pertama adalah siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga adalah guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat adalah guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima adalah guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Hamiyah dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran yang pertama adalah berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua adalah mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat memiliki perangkat bagian model. Yang kelima memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama adalah information processing model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengelolaan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Ada 7 model yang termasuk dalam information processing model. Yang pertama adalah inductive thinking model, yaitu model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Yang kedua adalah inquiry training model, atau model pelatihan inquiry atau penyikapan atau penyelidikan yang dikembangkan oleh Richard Schuckman. Yang ketiga adalah scientific inquiry atau penyelidikan ilmiah yang dikembangkan oleh Joseph J. Sweet. Yang keempat adalah konsep attainment atau pencapaian konsep oleh Jerome Bruner. Yang kelima adalah cognitive growth, pertumbuhan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Yang keenam adalah
advanced organizer atau model pengatur atau penyelenggaraan tingkat lanjut oleh David Ausubel. Yang terakhir adalah memori atau daya ingat oleh Harry Lorayne. Yang kedua adalah personal model atau model pribadi. Model mengajar model pribadi berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model mengajar pribadi sesuai dengan paradigma student-centered atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang ketiga adalah social interaction model atau model interaksi sosial. Model mengajar social interaction model menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah behavioral model atau model perilaku. Model perilaku sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian perubahan yang terjadi harus dapat diamati. Selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayama, macam-macam model pembelajaran ada beberapa. Yang pertama adalah model pembelajaran inquiry. Model inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis dan analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Beberapa karakter atau ciri khas dari pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pencarian. Yang ketiga adalah peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat adalah menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Yang kedua adalah model pembelajaran kontekstual. Merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model pembelajaran seperti ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuat model pembelajaran ini lebih khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yaitu yang pertama adalah konstruktivisme, mendorong peserta didik agar bisa mengonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua adalah inquiry, didasarkan pada penyikapan, penyelidikan, atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga adalah bertanya, sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Yang keempat adalah learning community, dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima adalah modeling, dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya adalah refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Selanjutnya penilaian nyata atau proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran kontekstual, yang pertama adalah adanya kerjasama antara semua pihak. Yang kedua adalah menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga adalah bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat adalah saling menunjang.
Kelima, menyenangkan, tidak membosankan. Yang keenam, belajar dengan gairah. Yang ketujuh, pembelajaran terintegrasi. Yang delapan adalah menggunakan berbagai sumber. Yang kesembilan, siswa aktif. Yang kesepuluh adalah sharing dengan teman. Ke-11, siswa kritis, guru kreatif. Yang ke-12 adalah dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-peta, gambar, artikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga adalah model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pembelajaran ekspositori, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah, sehingga menyebabkan arah pembelajarannya monoton karena sangat ditentukan oleh kepiawaian seorang tenaga pendidik. Ciri-ciri model pembelajaran ekspositori. Yang pertama adalah guru mengajukan pertanyaan yang membuat siswa berpikir. Yang kedua, mempersiapkan pertanyaan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan di mana pertanyaan harus digunakan. Yang keempat adalah tahapan mengajar dengan peta konsep. Yang kelima, guru memberikan informasi melalui ceramah, demonstrasi, atau tanya jawab. Yang keenam adalah siswa mencatat, menjawab pertanyaan atau tugas. Yang terakhir adalah konsep sukar melalui proses induktif. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model pembelajaran ini. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua adalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga adalah penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Yang kelima adalah kolaborasi dan kerja sama. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang dicapai. Yang kedua adalah kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, hingga rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari berbagai ras, suku, budaya, dan memperhatikan kesetaraan gender. Dan yang terakhir adalah penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Selanjutnya adalah model pembelajaran PAIKEM, merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak atau peserta didik lebih aktif mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Beberapa ciri dari model pembelajaran PAIKEM. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. Yang ketiga adalah pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda. Yang kelima, pembelajaran mendorong peserta didik untuk berinteraksi multi arah, siswa guru atau guru ke siswa.
Yang keenam adalah pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Yang ketujuh adalah penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Yang delapan adalah guru memantau proses belajar pembelajaran. Yang terakhir, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Selanjutnya adalah model pembelajaran kuantum atau quantum learning. Kerangka perencanaan dalam pembelajaran kuantum adalah tandur atau tumbukan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Komponen utama dalam pembelajaran kuantum yang pertama adalah data konsep sebagai teknik belajar efektif. Yang kedua adalah teknik memori, adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Yang ketiga adalah sistem fasa alokasi. Yang keempat adalah teknik akrostik, teknik menghafal dengan cara mengambil huruf depan dari materi yang ingin diinginkan, kemudian menggabungkannya. Dalam pembelajaran kuantum, ada 5 ciri spesifik yang berguna untuk meningkatkan otak untuk memahami suatu informasi yang diberikan. Ciri-cirinya yaitu pertama adalah learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan. Yang ketiga learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Dan yang keempat adalah learning to live together, belajar untuk kebersamaan. Intinya, model pembelajaran ini menggunakan berbagai cara untuk membuat pembelajaran menyerap dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Caranya bisa sangat interaktif dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan langsung untuk mendemonstrasikan materi diiringi dengan yel atau motivasi. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran terpadu. Merupakan model pembelajaran yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus agar memberikan pengalaman yang lebih bermakna pada peserta didik. Pembelajaran terpadu terbagi menjadi 10 jenis. Yang pertama model penggalan, yang kedua adalah model keterhubungan, yang ketiga adalah model serangan, yang keempat model urutan, 5 model bagian, ke-6 model jaring laba-laba, 7 model galur, 8 model keterpaduan, 9 model celupan, dan ke-10 model jaringan. Ciri-ciri model pembelajaran terpadu yang pertama adalah holistik. Suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua adalah bermakna. Keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan peserta didik mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya adalah model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap menekankan 2 hal utama, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada 2 kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Efisiensi adalah kunci dari model pembelajaran kelas rangkap. Merangkapkan beberapa rombongan belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Macam-macam
Model pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat dengan PKR meliputi yang pertama adalah model PKR 221, ada 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Yang kedua adalah model PKR 222, berarti memiliki 2 kelas dan 2 mata pelajaran pada 2 ruangan. Yang ketiga adalah model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Ciri utama PKR, yaitu pertama adalah seorang guru, kemudian yang kedua menghadapi 2 kelas atau lebih, yang ketiga adalah 1 kelas dengan 2 atau beberapa kelompok siswa yang berbeda kemampuan, yang keempat untuk membimbing belajar dalam 1 mata pelajaran atau lebih, yang kelima adalah beberapa topik yang berbeda dalam 1 mata pelajaran, yang keenam adalah dalam 1 atau lebih dari 1 ulangan. Yang terakhir adalah pada jam pelajaran yang bersamaan. Selanjutnya adalah model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik guna mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Bentuk tugas terstruktur meliputi laporan ilmiah, portofolio, atau produk ciptaan peserta didik, makalah individu, makalah kelompok, dan lain sebagainya. Yang 11 adalah model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitikberatkan pada pengumpulan karya terpilih dari 1 kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis portofolio. Pertama adalah portofolio sebagai proses belajar mengajar diawali dengan isu atau masalah yang memerlukan suatu pemecahan atau problem solving. Yang kedua adalah portofolio sebagai proses belajar dilakukan secara berkelompok. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar peserta didik aktif dan kelompok belajar kooperatif untuk menghasilkan produk portofolio secara bersama. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran tematik. Merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik. Pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema. Yang ketiga adalah efisiensi, terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama adalah aktif dan berpusat pada murid. Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar yang modern, yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga adalah pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pembelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat adalah menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran.
Dengan demikian, peserta didik mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada. Yang keenam adalah hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pembelajaran inovatif. Adapun keunggulan pembelajaran inovatif, yang pertama adalah melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, yang kedua adalah berpikir dan bertindak kreatif, yang ketiga adalah memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, yang keempat mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, yang kelima menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, yang keenam adalah merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Dan yang ketujuh adalah dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran inovatif. Pertama adalah beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk diterapkan pada pembelajaran ini. Misalnya, keterbatasan alat-alat laboratorium menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Di sini sudah saya cantumkan implementasi macam-macam model pembelajaran. Ini adalah berbagai sumber yang saya kutip, yang saya ambil dalam penyusunan tadi beberapa materi yang telah saya paparkan. Terima kasih.